menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Salam Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Damai sejahtera buat kita semua. Saya percaya pagi hari ini kita ada di dalam kekuatan yang baru. Kita mau Bapak Ibu mengawali hari yang baru ini dengan menyenangkan Tuhan lewat hidup kita. Mari Bapak Ibu, saya ajak kita semua untuk merenungkan segala kebaikan Tuhan yang telah kita terima di hari yang baru ini. Dan kita percaya juga sepanjang hari ini terus tangan Tuhan yang penuh kuasa menyertai hidup kita. Mari saya ajak kita untuk merenungkan kebenaran firman Allah dalam Mazmur 103 ayat 1-5 yang dalam perikop ini berjudul Pujilah Tuhan hai jiwaku. Dari Daud, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti barda burung Raja Wali. Dalam pembacaan di pagi hari ini Bapak Ibu, mari kita belajar kepada Daud. Ketika dia datang kepada Tuhan, bukan hanya sekedar tubuh atau perkataannya, tapi dia berkata jiwa dan batinnya pun memuji Tuhan. Artinya dia datang kepada Tuhan dengan segala kerinduan, ingin menyenangkan Tuhan. Dengan seutuhnya Daud membawa hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Dia tidak melakukan karena rutinitas, tapi dengan kesungguhan hati. Dia mau menyenangkan Tuhan atas hidupnya. Lalu di dalam Roma 12 ayat 1 berkata, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Daud sadar betul Bapak Ibu, membawa hidup sepenuhnya, seutuhnya, itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Kenapa Bapak Ibu? Karena Daud menyadari ketika dia dalam masalah, bahkan ketika dia dalam pertempuran melawan musuh, dia tahu Tuhan yang sanggup pelihara hidupnya. Daud juga tahu ketika dia jatuh dalam dosa dan dia sadar terus minta pengampunan Tuhan, maka Allah pun memulihkan keadaannya. Daud menyadari Bapak Ibu, kehidupannya ada semua karena kasih karunia, semua karena kebaikan Tuhan. Bahkan Daud menyadari betul kalau ada dia di saat-saat kehidupannya waktu itu, dia sadar itu semua karena anugerah Tuhan. Hingga segala apa yang dia kerjakan, apa yang dia lakukan, Tuhan bekerja di sana. Mujizat Allah ada di sana. Karena apa? Karena Daud memiliki kerinduan menyenangkan hati Tuhan. Bahkan Daud berkata, lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Kerinduan Daud yaitu ingin intim dengan Tuhan, menyenangkan Tuhan dengan segenap hatinya. Hari ini saya juga ajak kita semua Bapak Ibu, biarlah ibadah kita, doa kita, pembacaan firman Tuhan setiap waktu tentang hidup kita, bahkan keintiman kita dengan Tuhan, mendengarkan renungan-renungan setiap pagi, biarlah itu menjadi sebuah rutinitas. Jangan menjadi sebuah rutinitas atas hidup kita, tetapi biarlah itu menjadi sebuah kerinduan kita, bahwa kita mau melakukannya untuk menyenangkan Tuhan. Sehingga kita percaya Bapak Ibu, kita melakukannya dengan segenap hati, maka Tuhan mendapati apa yang Dia kehendaki atas kehidupan kita. Di dalam Efesus pasal 2 ayat 8-9 berkata, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi mari Bapak Ibu, kalau kita ada karena kasih karunia Tuhan, mari kita mau menyenangkan Tuhan lewat hidup kita. Tidak bisa kita membalas segala kebaikan Tuhan Bapak Ibu selain hanya untuk menyenangkannya, selain bersyukur kepada Dia, berterima kasih kepada Dia, dan memuji-muji Dia setiap waktu lewat hidup kita.
Terima kasih Bapak Ibu, biarlah kiranya firman yang telah kita dengar menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Biarlah firman-Mu Engkau tanamkan atas hidup kami. Lebih daripada itu, jadikan kami menjadi pelaku daripada firman-Mu. Firman-Mu tidak pernah kembali dengan sia-sia, tetapi Engkau anugerahkan bagi kami roh-Mu Tuhan, sehingga kami melakukan kehendak-Mu atas kehidupan kami. Sepanjang hari ini kami taruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Dalam setiap pekerjaan, aktivitas, pelayanan kami, biarlah Allah yang berkarya atas hidup kami. Memberkati bangsa kami Indonesia, memberkati kota kami, memberkati gereja kami, memberkati hamba-hamba-Mu, memberkati seluruh sidang jemaat Tuhan, memberkati gembala beserta keluarga yang ada, bahkan memberkati kami semua ya Tuhan, yang hari-hari ini sedang menanti-nantikan Tuhan dalam setiap kehidupan kami, baik dalam pergumulan, dalam persoalan, dalam sakit penyakit, dan dalam sukacita kami percaya Engkau memberkati kami ya Tuhan. Terima kasih, terpuji nama-Mu Bapa, kami bersyukur kepadamu dan kami mohon pengampunan-Mu atas setiap dosa, setiap pelanggaran kami. Tahirkan kami ya Tuhan, kuduskan kami hingga sepanjang hari ini. Biarlah firman menjadi pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami, dan penyertaan-Mu sempurna bagi kami. Kami bersyukur kepadamu, kami telah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.